Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam Islam, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Surah Al-Fatihah ayat 2, 3, dan 4. Surah Al-Fatihah dalam Al-Quran merupakan surah ke-1 dan juz ke-1. Oleh karena itu, Al-Fatihah yang artinya adalah pembukaan. Sahabat salam Islam, pada ayat keempat Al-Fatihah tersebut dengan jelas menyatakan yang artinya Allah pemilik hari pembalasan. Ya, hari pembalasan adalah sesuatu hal yang pasti terjadi dan akan dialami oleh seluruh umat manusia. Hari tersebut merupakan hari di mana waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik catatan amal yang baik ataupun catatan yang buruk. Hari itu juga disebut Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Di dalam kejadian ini, seseorang tidak diambil sumpahnya agar mengatakan yang sejujurnya tentang hal-hal yang ia lakukan ketika hidup di dunia. Akan tetapi, dua malaikat pencatat amal baik dan amal buruk selama di dunia akan menyerahkan hasil catatan tersebut kepada hakim tertinggi di seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dilihat dari catatan tersebut, seluruh anggota badan akan menjadi saksi dan akan memberikan keterangan yang sama seperti catatan tersebut. Di dalam peristiwa ini, sesungguhnya ini adalah penentu nasib umat manusia. Apakah ia akan ditempatkan di dalam surga atau sebaliknya, yaitu kekal di dalam neraka. Apabila memang dalam penimbangan catatan amal baik lebih banyak, tentu saja ia akan lolos dan menjadi calon penghuni surga. Namun dalam sebuah riwayat menceritakan, apakah seseorang apabila timbangan amal baiknya lebih banyak, lantas ia akan langsung menjadi penghuni surga? Salah satu riwayat menerangkan bagaimana orang yang disebut merugi sebenarnya adalah merugi pada peristiwa ini. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan pertanyaan singkat pada mereka. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian?" Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi. Mereka adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Tentu para sahabat menjawab apa adanya, bahwa orang yang paling bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Setelah mendengar jawaban para sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal, dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya. Kemudian dicampakkan orang itu ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Sahabat salam Islam, disinilah masa atau kejadian hari yang paling adil. Ketika seseorang dirugikan pada saat di dunia oleh orang lain, di hari pembalasan inilah kejadian itu akan dibayarkan. Lantas, bagaimana cara agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang merugi pada saat Yaumil Hisab? Dalam surat Al-Fatihah ayat 3 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Oleh karenanya, berbanyaklah memohon ampun kepada Allah SWT atas perbuatan dan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang banyak mengingatnya. Sahabat salam Islam, semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang merugi di hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.